Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dr. Rado Hendra dan Rado Institute. Kembali kita akan membahas satu model peluang baru, yaitu suatu novelty dalam bidang model peluang yang kita hasilkan, yaitu model peluang half Cauchy Power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 3. Secara teoretikal telah kita bahas sebelumnya. Silakan masuk ke dalam radoinstitute.com, lihat teoretikal apa itu half Cauchy Power Rado Institute Distribution dan bagaimana membuktikan bahwa model baru kita ini valid. Nah, sekarang kita akan coba aplikasikan model peluang ini dengan menggunakan data, dan tentu saja kita akan menghasilkan suatu coding yang akan menjalankan model baru kita ini dengan menggunakan data yang diberikan. Oke, kita coba langsung saja kita bahas coding untuk model peluang half Cauchy Power Rado Institute Distribution. Nah, sebelumnya kita pada membahas half Cauchy generalized Rayleigh distribution sebelumnya sudah kita bahas juga menggunakan set data yang sama. Ini dah set data yang kita gunakan. Oke, kita gunakan set data ini yang sama. Kita coba cek data kita. Ingat, perlu sekali untuk mencek data karena kita memastikan bahwa data yang digunakan dalam proses berikutnya adalah benar. Nah, setelah data kita kembali kepada baseline. Nah, ini baseline kita yaitu Power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 3 dengan fungsi densitas peluangnya ini. Nah, ini sudah kita bahas nih sebelumnya dalam theoretical. Oke, ini model peluang kita. Ini adalah fungsi densitas dan ini adalah kumulatif. Nah, ini kumulatif kita dengan termnya ini A, dan ini adalah 1 kurang term, inilah kumulatif kita. Ini kumulatif. Ini adalah fungsi densitas, sedangkan yang di atas ini tadi yang saya slot adalah fungsi densitas baseline. Lalu kita gunakan generator half Cauchy family, di mana half Cauchy family ini fungsi densitasnya itu nih dia dengan G besar dengan G kecil adalah fungsi densitas Power Rado Institute Distribution tadi yang peak. Oke? Sedangkan G besarnya kumulatif atau peak CDF. Sudah kita bahas sebelumnya. Oke, di atas tadi. Nah, dengan menggantikan G kecil, G besar, maka dia akan menjadikan model peluang baru kita dengan nama half Cauchy Power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 3. Nah, ini dia. Ini PDF HCPRIT half Cauchy Power Rado Institute Distribution. Dan ini kumulatif half Cauchy Power Rado Institute Distribution CDF kumulatif. Ini kumulatifnya. Oke. Lalu kita hasilkan negatif log likelihood nih untuk digunakan estimasi parameter menggunakan optim. Nah, ini negatif log likelihood tadi dengan nilai awal parameter 1 ya, untuk parameter alpha 1, theta 1, lambda 1. Ingat, lambda adalah parameter generator, alpha dan theta adalah parameter baseline kita. Oke, lalu kita akan hasilkan IC, BIC. Lalu kita hasilkan nanti adalah Kolmogorov-Smirnov, ada Kramer-von Mises, ada Anderson-Berling. Oke, kita coba run. Kita coba lihat hasilnya, kita run saja seluruhnya, kita run. Oke. Kita coba run. Oke, ini kita run dulu. Oke, kita run. Oke, sukses, tidak ada hambatan, laju, bebas. Kita coba lihat output yang dihasilkan. Nah, ini output kita. Kita run. Kita coba lihat. Nah, ini dia. AIC 30. Nah, ini yang paling kita membanggakan model baru kita itu di sini. Kemarin waktu kita bahas half logistic generalized Rayleigh distribution, ini adalah 31 AIC. Dan kita berhasil menurunkan secara signifikan menjadi 30. Artinya bahwa model novelty kita ini lebih baik daripada model sebelumnya.
yaitu Half-Cauchy Generalized Rayleigh Distribution. Parameter-parameternya ini dia, alpha 2,4, theta 1,6, dan lambda 0,016 dengan DIC, ini Kolmogorov Smirnov, Kramer-Von-Mises, Anderson-Darling. Dengan bermodalkan parameter dan output lainnya, kita akan bangun kembali seperti apa grafik density plot, yaitu memasangkan histogram dengan PDF. Ingat PDF HC-Pret, Half-Cauchy Power Rado Institute Distribution, PDF, fungsi densitasnya. Mana dia? Kalau kita lihat, ini dia tadi. Nah, ini PDF-nya nih, ini PDF. Wah, kalau kodenya keseluruhannya itu PDF, fungsi densitas model peluang baru kita. Oke, kita coba run, kita lihat density plot kita dan kumulatif plot. Kita lihat dulu histogram kita. Kita selesai. Wah, sudah sangat sempurna sekali. Density plot kita lihat itu sempurna sekali. Mana garis hitam itu adalah fungsi densitas tadi, HC-Pret PDF, yang berhasil sempurna menangkap kumulatif histogram, ya, fungsi densitas mantap, luar biasa. Lalu kita coba lihat lagi kumulatif plot. Nah, ini kumulatif plot memasangkan kumulatif empirical dan numerical. Kita lihat, kayak kita coba run, kita lihat. Wah, itu dia yang warna biru. Yang berwarna biru itu berhasil menangkap titik hitam. Titik hitam itu empirical, ya? Hampiran dari kumulatif. Yang biru kumulatif model. Oke, yang HC-Pret CDF tadi. Jadi dari beberapa output yang kita perlihatkan, kita meyakini bahwa Rado Institute selalu berhasil membahas atau menghasilkan coding-coding sebagai penyelesaian dari baik itu model peluang yang ada dalam jurnal maupun model peluang sebagai novelty yang dihasilkan. Oke, saya rasa kajian kita ini sangat luar biasa. Kita menghasilkan coding-coding yang sangat baik dan kita berhasil mendapatkan satu novelty atau model peluang baru yang dapat digunakan sebagai model-model alternatif untuk melakukan penelitian. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Rado Wendra, Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.